kota di Jawa Tengah, tinggallah seorang pengusaha bersama istrinya yang bernama keluarga Pakarta. Mereka tinggal di rumah yang sangat besar dan mewah. Suatu ketika, Bukarta sedang bercakap-cakap dengan suaminya di ruang makan perihal daerah pertanian yang maju, Gema Ripaloh Jinawi. Tibalah Bukarta menanyakan, Pak, gimana hasil kebun kita pada musim ini, cocok atau tidak? Iya Bu, ini Bapak mau lihat hasil panen kita setelah makan. Ya udah kalau begitu makan dulu, lalu pergi ke kebun. Iya Bu, ini sangat tidak sabaran. segera setelah makan, Pakarta langsung berangkat ke kebun untuk memeriksa hasil panen perkebunan pada musim ini. Bapak pergi duluan ya Bu. Ya kalau gitu hati-hati ya Pak. Iya Bu. Segera setelah tiba di perkebunan, Pakarta segera menemui Pak Salam yang membantu dia mengelola perkebunan ini. Pak, gimana kabarnya hari ini? Anak Pakarta. Baik Pak, kalau Bapak sendiri gimana Pak? Baik Pak, gimana hasil perkebunan pada musim ini? Hasil perkebunan kita sangat memuaskan Pak. Kita bisa menjual setengah dari hasil perkebunan kita di market dan pasar. Apalagi kualitasnya dijamin oke. Sebaiknya kita tunggu pada Oros lalu kita menjual hasil perkebunan kita kepada market sekitar sini. Oke Pak. Oke. Setelah 15 menit menunggu, Pak Darus pun datang. Iya, ayo Pak Darus bantu kita angkat hasil panen kita lalu dijualkan kepada pasar. Baik Pak. Bukarta, gimana keadaan Bukarta? Baik-baik saja Pak, kapan-kapan berkunjung ke rumah bersama Pak Salam. Oh iya, kapan-kapan kita ke sana. Iya Pak. Setelah seharian berkeliling menjual setengah dari hasil panen mereka, jualan mereka langsung laku karena kualitas hasil panen mereka yang sangat baik. Segera setelah jualan mereka laku, mereka segera bergegas pulang kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya Pakarta di rumah, Bukarta menyambut Pakarta yang datang di depan pintu. Bapak sudah pulang. Iya Bu, Bapak habis lihat hasil panen dan hasil panennya bagus dan setengah hasil panennya ingin Bapak jual ke market. Wah keren Pak, kebetulan Ibu ada mencerita sesuatu. Cerita apa tuh Bu? Kita cerita di dalam saja. Apa tuh Bu ceritanya? Jadi gini Pak, tadi Ibu bermimpi ada seseorang yang baik hati yang memberikan kita anak. Asalkan kita mau doa bersama-sama. Kamu ada-ada saja Bu, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Jangan sembarang percaya. Kalau asli gimana Pak? Nanti kita coba doa bersama-sama saja. Nanti kita berdoa bersama setelah Bapak bersih-bersih. Bapak sudah pulang. Oh, Bapak udah pulang? Dia anak kamu lagi ngapain? Ini Pak, dari perjalanan kita susah banget deh. Oh ya semangat ya nak. Ibumu di mana? Di sini Pak, gimana kerjanya hari ini? Lumayan capek Bu. Tadi Bapak bersama Pak Darus dan Pakarta pergi keliling menjual hasil panen. Wah, keren Pak, berarti pekerjaan Bapak sudah selesai dong untuk musim ini. Iya Bu. Oh iya tadi Pakarta ngajak kita sekeluarga untuk makan di rumahnya nanti. Oh iya Pak, nanti kita pergi, tapi sekarang Bapak bersih-bersih dulu ya, terus kita makan bersama soalnya Ibu udah masak. Oke, Bu. Nah, kamu siap-siap ya, kita makan bersama? Oke Bu. Segera setelah Pakarta bersih-bersih, ia memenuhi permintaan istri untuk berdoa bersama-sama. Ayo Bu, Bapak sudah bersih-bersih. Iya Pak, kita harus berdoa agar doa kita dikabulkan. Wahai makhluk gaib, berikanlah kami anak yang cantik dan menawan. Aku akan memberikan kalian seorang anak, tetapi ketika anak itu besar, kalian harus mengembalikannya kepadaku. Baiklah, aku akan menuruti semua permintaanmu. Rawat dan ambillah timun ini. Baik. Setelah 3 hari merawat mentimun, pada hari ketiga, Pakarta dan Bukarta merawat mentimun itu. Seketika, mentimun itu bercahaya dan keluarlah seorang gadis yang cantik dan menawan yang membuat Pakarta dan Bukarta terkaget-kaget. Pak, lihat itu anak kita. Iya Bapak lihat kok. Ayo ke sana. Aku. Ibu. Pak, gimana kalau kita beri nama dia Timun Mas? Oke, saya setuju. Sejak hari itu, Pakarta dan Bukarta menjaga dan merawat timun mas dengan sangat baik. Namun, di samping kebahagiaan yang mereka rasakan, mereka tidak lupa bahwa raksasa akan datang kembali untuk anak itu. Suatu hari, Pak Darus dan Pak Salam sekeluarga datang untuk makan bersama di rumah Pakarta dan Bukarta. Mereka semua terkejut dengan kehadiran Timun Mas, sosok gadis yang sangat cantik dan menawan. Wah, guys, ini cantik sekali. Siapa namanya Bu? Namanya Timun Mas. Hai, perkenalkan nama saya Timun Mas. Halo Kak Timun, aku Shalom. Hai, Shalom. Wah, sekarang aku punya teman.
Iya, kalau begitu ajak Kak Shalom ke kamarmu. Ya Pak. Sementara Timun Mas dan Shalom bermain di kamar, para orang tua berkumpul di ruang makan untuk makan dan bercerita. Sudah lama ya kita tidak kumpul seperti ini. Iya Pak, Ibu juga kangen kita kumpul seperti ini. Apalagi sudah ada Timun yang temani Shalom. Iya, pastinya seru jika Shalom dan Timun Mas sudah akrab. Pastinya kita bakal sering ngumpul bareng lagi deh. Mereka lanjut bercerita dan tertawa-tertawa. Tetapi tiba-tiba rumah terguncang dan mereka semua panik. Pak Karta dan Bu Karta segera keluar dari rumah karena mereka tahu bahwa raksasa yang datang untuk Timun Mas. Aduh, ada apa nih Pak? Ibu jadi takut. Iya Bu, Bapak juga. Gimana kalau kita cari anak-anak kita sekarang? Pasti mereka sangat ketakutan dan panik. Ayo kita cari sekarang. Hahaha. Aku datang untuk mencari anak itu. Aku ingin menjadikannya makananku untuk hari ini. Tapi anak itu masih terlalu kecil untuk menjadi makananmu. Iya, dia masih sangat kecil. Bagaimana kalau aku buatkan makanan saja? Betul juga. Rawatlah anak itu sehingga dia menjadi besar. Baiklah, aku akan merawatkannya sampai menjadi makanan enak. Kalau begitu, mana makananku? Baik, tunggulah. Bu Karta segera masuk ke dalam rumah, lalu membungkus semua lauk dan makanan yang ada di dalam rumah untuk diberikan kepada raksasa. Bu Karta lalu membawakan makanan itu kepada raksasa. Ini ambillah. Wah, makanan ini sangat lezat. Oke, aku akan kembali lagi sesuai jadwalku ketika anak itu sudah enak untuk disantap. Pak Karta dan Bu Karta lalu masuk dan segera menemui yang lain. Setelah itu, dia menceritakan semuanya sehingga yang lain pun terkejut seolah-olah tidak percaya. 1 tahun berjalan, telah dilewati Timun Mas bersama kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Pak Salam, Bu Salam, dan Pak Darus juga selalu membantu Pak Karta dan Bu Karta untuk menjaga Timun Mas. Meskipun mendapatkan bantuan untuk menjaga Timun Mas, Pak Karta dan Bu Karta sudah merencanakan sesuatu dan memberitahukan kepada Timun Mas mengenai rencana mereka untuk menjebak raksasa. Tak terasa Timun Mas sudah bertumbuh, tiba saatnya Bu Karta dan Pak Karta mempersiapkan diri untuk menghadapi raksasa. Tiba-tiba rumahnya bergetar, pertanda ada tamu yang tak diundang datang. Hahaha. Aku datang lagi untuk anak itu. Bu, mana anak itu? Cepat sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Hei, manusia berkhianat. Keluarkan anak itu. Tunggu, saya cari anak itu. Timun, sekarang kamu harus mulai bertindak. Keluarlah lewat pintu belakang dan buanglah terasi dan garam ini saat raksasa itu ingin menangkapmu. Baik Ibu, aku akan merencanakan cerita. Baiklah, sekarang kamu lari keluar sebelum raksasa itu marah pada bapakmu. Mana makanan yang dititipkan? Bagaimana kalau kamu makanku saja? Tidak bisa. Dagingmu terlalu keras dan kau terlalu tua untuk dimakan. Hai raksasa, aku di sini. Manusia kurang ajar. Kau telah mempermainkanku. Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawa dari ibunya. Patuh terhadap nasihat kepada orang tua sangat mampu untuk mengalahkan segalanya dan dapat meraih segala yang kita cita-citakan. Kemenangan Timun Mas sampai terdengar di seluruh penjuru wilayah kota. Sampai akhirnya dia bisa hidup bahagia bersama ibu dan ayahnya. Mereka hidup bahagia selamanya. Sekian dari drama kami. Terima kasih. Baik Pak, gimana hasil perkebunan musim ini? Jadi ini guys, saya punya keluarga yang nggak bisa diatur. Jadi jangan ya. Baik Pak. Toh, Borde datang, Borde lah. Ada Pak Karta. Udah. Apa lagi? Pagi bersama matahari, aku bergetar tersentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Iya Pak, Ibu juga kangen kita kumpul kayak gini. Apalagi sudah ada Timun yang menemani Shalom. Iya, pastinya
Ai. Wahai, selalu kedengaran itu nah. Hahaha. Aku akan memberi. Hahaha. Aku akan memberikan kau kenang kenapa? 1, 2, 3. Betul juga. Lupa. Aku akan kembali sesuai dengan jadwalku. Aku lihat kok. Ya, aku lihat kok. Cocok Mina. 3. Sekian dari drama kami.